Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 2 Januari 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Amos. Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6a, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi peluang tahun 2023. Pertama-tama, saya menyampaikan selamat tahun baru 2023. Saudara-saudari, kalender 2023 telah menggantikan kalender lama 2022. Di kalender baru ini telah tersedia urutan bulan, minggu, dan hari-hari, tanggal-tanggal setiap hari. Selain itu, ada tanggal-tanggal tertentu bagi kita pribadi, bagi keluarga, juga bagi jemaat kita yang memiliki makna khusus, seperti tanggal lahir, tanggal kematian anggota keluarga kita, dan ada juga tanggal jatuh tempo hutang piutang, di mana tidak boleh dilupakan. Ada kalanya hari dan tanggal-tanggal itu mengingatkan kita dan menyiapkan kita untuk satu peristiwa dan tindakan yang harus kita lakukan pada hari itu. Saudara-saudari, bahan renungan ini adalah firman Tuhan yang menasihatkan kita untuk mengisi hari-hari yang kita hadapi mencari Tuhan. Karena banyak juga orang yang mencari yang lain. Tapi nasihat firman Tuhan ini membimbing kita mencari Tuhan. Hari yang berjumlah 365 di tahun 2023 ini adalah peluang. Semua itu peluang mencari Tuhan. Bagaimana kalau seseorang pimpinan perusahaan? Apakah ada Tuhan di perusahaan yang dia pimpin itu? Bagaimana kalau seseorang dalam jabatan pemerintahan? Apakah ada Tuhan di kantor pemerintahan itu? Bagaimana dengan seorang mahasiswa atau siswa sekolah? Apakah ada Tuhan dalam ilmu pengetahuan yang mereka pelajari itu? Bagaimana dengan seorang nelayan di lautan? Apakah ada Tuhan di jaring yang mereka tebar, di mata pancing yang mereka gunakan menangkap ikan? Bagaimana dengan masinis kereta api, supir angkot? Apakah ada Tuhan di kendaraan yang mereka jalankan itu? Saudara-saudari, sebaliknya, dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini, beberapa perumpamaan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mencari manusia. Seperti perumpamaan domba yang hilang, hendak menunjukkan salah satu tugas gembala, ialah mencari domba-domba yang sesat. Dia meninggalkan yang lain dalam keadaan aman dan mencari satu yang sesat
sampai dapat. Perumpamaan lain, dirham yang hilang. Semua sudut rumahnya sudah disapu sampai dapat dirham yang hilang itu. Saudara-saudari, bahan renungan kita mengingatkan ada dua pihak yang saling mencari. Kepada yang satu dinasihatkan seseorang agar mencari Tuhan. Di pihak lain, Tuhan justru mencari manusia. Nasihat ini disampaikan karena yang dicari orang Israel pada saat itu adalah kota Betel, kota Berseba, kota Gilgal, dan kota-kota yang lain. Kota-kota itu diingatkan itu buatan manusia. Ada saatnya kota itu akan runtuh. Memang kota-kota itu tempat seremonial memuja Tuhan. Sehingga dengan kehadiran mereka dalam kota itu, ditambah lagi mereka mengikuti seremonial penyembahan kepada Tuhan. Mereka menganggap sudah menemukan Tuhan. Tetapi sepulang dari kota itu, mereka berbuat sekehendak hatinya, melakukan kejahatan kepada Tuhan. Kesetiaan ditinggalkan, kebenaran ditinggalkan, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Maka Nabi Amos menegaskan, carilah Tuhan, bukan kota-kota itu. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mengingatkan kita mencari Tuhan, yang dia katakan, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Demikian juga bagi kita di dunia, profesi, pekerjaan, pergaulan, keluarga, dan jemaat kita, di mana Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Semua kehidupannya untuk Kristus. Inilah bagaimana Paulus mengajak kita untuk mencari Tuhan. Dalam tahun 2023 ini, kesempatan kita mengamalkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, itulah saatnya kita mencari Tuhan. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, bagaimana Anda mencari Tuhan melalui profesi atau kerja Anda? Yang kedua, bagaimana pendapat Anda dengan perkataan ini yang mengatakan beribadah kepada gereja di hari Minggu adalah wujud mencari Tuhan? Bagaimana pendapat Anda? Yang ketiga, bagaimana Anda mencari Tuhan dalam kehidupan keluarga Anda? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, tahun 2023, Tuhan telah memperkenankan kami memasukinya dan melanjutkan kehidupan kami. Tahun 2023 adalah peluang bagaimana kami harus mencari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar hari-hari kami di tahun 2023 ini kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Dengan aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, kiranya memuliakan Tuhan, sehingga hidup kami sungguh hidup yang mencari Tuhan. Inilah kerinduan kami. Roh Kudus menolong. Amin.